Welcome to the debate. Pernah nggak Anda berpikir bagaimana caranya dua siswa dari sebuah sekolah menengah Islam terpadu lokal bisa menyingkirkan puluhan ribu kandidat internasional? Untuk masuk program sekuler yang ketat. Tepat sekali, program sekuler di universitas elit Inggris dan Australia. Ya, kita sedang bicara soal Ashfa Nailatul Yusra dan Al-Karaki At-Talaharik Tume Abram kan? Betul. Dua siswa SMA Ittihad ini memborong tawaran dari institusi raksasa yang mendominasi QS World University Rankings. Dari Monash, University of Western Australia, sampai Glasgow dan Newcastle. Pencapaian yang luar biasa memang. Sangat luar biasa. Tapi untuk membedah fenomena ini kita dihadapkan pada satu pertanyaan fundamental. Apakah visi integratif sekolah yang secara eksplisit mengedepankan Al-Quran dan akhlak ini merupakan fondasi sejati yang mencetak kesiapan global mereka? Apakah pencapaian ini murni didorong oleh ketekunan akademik konvensional? Dukungan teknis yang sebenarnya berdiri sendiri? Nah, posisi saya dalam diskursus ini sangat jelas. Saya berargumen bahwa kurikulum berbasis agama yang terintegrasi inilah katalis utamanya. Ini semacam mesin pembentuk mental global yang membekali siswa dengan ketahanan karakter. Dan karakter itulah yang dicari kampus top dunia. Betul, karakter yang mendalam justru yang paling dicari saat ini. Saya harus mengambil pandangan yang berbeda di sini. Meskipun pembentukan karakter itu penting, beban pembuktian untuk lulus ke program studi eksakta dan sosial di Barat itu menuntut hal lain. Maksud Anda metrik murni? Ya, metrik kuantitatif. Keunggulan akademik murni dan ekosistem dukungan belajarlah yang menjadi penentu absolut bagi komite penerimaan di tingkat global. Oke, mari kita bedah langsung dari material utamanya. Jika kita melihat bagaimana yayasan ini membangun kerangka pendidikannya, visi Al-Quran, akhlak, prestasi, itu bukanlah sekedar 3 kata sifat. Bukan sekedar jargon di brosur sekolah maksud Anda? Tepat. Ini bukan jargon tempelan. Teks ini menunjukkan sebuah metodologi terpadu yang sangat disengaja. Bukti paling konkret adalah program Global Learning Experience 2026. Oh, dan pengiriman 18 siswa untuk daurah 28 hari di Tanah Haramain itu ya? Nah, iya. Bagi pendengar yang mungkin belum familiar, daurah dalam konteks ini pada dasarnya adalah sebuah bootcamp. Ini perendaman total. Semacam karantina intensif. Betul sekali. Karantina intensif di mana siswa usia belasan tahun ditarik dari zona nyaman mereka. Mereka diisolasi di lingkungan asing di luar negeri dengan target spesifik. Menguatkan bahasa, Al-Quran, dan mental global. Menguatkan mental global. Disinilah titik krusialnya. Ketika universitas bergengsi menyeleksi kandidat internasional, terutama untuk program yang menuntut kematangan intelektual tingkat tinggi seperti Ashifa di Double Degree Philosophy, Politics, Economics, and Commerce di University of Western Australia. Mereka mencari profil khusus. Ya, mereka sama sekali tidak mencari robot penghafal buku teks. Mereka mencari individu dengan kekayaan karakter, kemampuan adaptasi lintas budaya, dan ketahanan mental. Saya mengerti arah argumen Anda. Mentalitas global yang ditempa lewat tekanan bootcamp spiritual di luar negeri inilah yang mematangkan kapasitas kognitifnya, jauh melampaui usia kronologisnya. Maaf, tapi saya sama sekali tidak sepakat dengan lompatan logika itu. Biar saya jelaskan alasannya. Silakan. Mengaitkan pengalaman spiritual di Tanah Suci secara langsung dengan penerimaan Universitas Sekuler Barat itu mengabaikan metrik nyata komite seleksi. Kita harus sangat presisi di sini. Presisi dalam hal apa? Bukankah karakter itu nyata? Tentu. Tapi coba perhatikan bagaimana teks rilis tersebut memvalidasi kesuksesan siswa ini. Metriknya sangat kuantitatif, sangat empiris, dan murni akademis. Memang mereka menyebutkan angka QS Rankings. Mereka secara eksplisit memamerkan posisi QS World University Rankings. Peringkat 36 di dunia untuk Monash, peringkat 77 untuk UEA, 82 untuk Adelaide. Dan itu lembaga di London kan? Betul. Lembaga pemeringkat di London yang mengukur hal-hal seperti citasi riset, reputasi akademik di mata employer, dan rasio dosen mahasiswa. Sama sekali tidak ada variabel pengukuran karakter spiritual di sana. Tapi tetap saja, karakter membantu mereka menembus itu. Tunggu sebentar. Teks itu bahkan menyoroti beasiswa senilai 7.000 pound sterling per tahun yang diraih Ashfa di Newcastle.
Dan mari kita lihat kasus Al-Karaki. Yang menembus environmental engineering di 3 universitas ya. Ya, teknik lingkungan. Komite penerimaan di Monash itu tidak duduk santai dan membaca sertifikat hafalan Al-Quran pendaftarnya, atau riwayat tahajud mereka. Tentu saja tidak, itu jelas. Mereka mengevaluasi nilai matematika tingkat lanjut, fisika, kimia, nilai IELTS yang di atas 7.0, dan ketahanan akademik. Teks itu sendiri jujur menyatakan bahwa ini hasil dari kerja keras, ketekunan, serta dukungan orang tua. Indikator keunggulan akademik konvensional ya. Tepat, indikator universal yang sama sekali tidak eksklusif pada kurikulum agama. Saya paham mengapa Anda berpandangan seperti itu. Tapi izinkan saya memberikan perspektif berbeda mengenai interaksi antara angka dan karakter ini ya. Anda bertumpu pada premis bahwa komite hanya melihat angka di atas kertas. Karena itulah yang memang dinilai pertama kali. Saya tidak menyangkal transkrip nilai adalah prasyarat. Tetapi analogi bahwa angka adalah segalanya itu agak menyesatkan. Menyesatkan bagaimana? Gini, kompetensi akademik kuantitatif seperti nilai fisika Al-Karaki atau IELTS Ashfa itu ibarat mesin bertenaga tinggi dalam sebuah mobil balap Formula 1. Oke, mesinnya. Terus? Tentu saja, Anda butuh mesin itu untuk lolos kualifikasi. Tetapi karakter religius, mental global, dan visi etis dari sekolah adalah sistem suspensi, sasis, dan sistem navigasinya. Analogi yang menarik. Anda bisa saja punya mesin bertenaga ribuan kuda, tapi tanpa suspensi yang baik dan regulasi diri, mobil itu akan hancur saat dihadapkan pada sirkuit internasional. Sirkuit yang penuh gegar budaya dan tekanan akademik. Saya mengerti maksud Anda. Penerimaan Ashfa di 8 program studi yang sangat bervariasi dari Law, Arts and Social Sciences hingga International Relations itu membuktikan sesuatu. Sekolah ini tidak cuma mencetak mekanik yang pintar merakit mesin ujian. Tapi mencetak pengemudi yang holistik. Tepat, pengemudi dengan kerangka berpikir holistik. Boleh saya potong di situ? Silakan. Analogi model balap itu terdengar sangat elegan, sungguh. Tapi sayangnya itu mencampur adukan antara syarat kelulusan dengan kemampuan bertahan hidup. Mencampur adukan, bukankah dua hal itu saling berkaitan? Mari kita kembalikan pada realitas lapangan. Saat pendaftar mensubmit aplikasi ke portal pendaftaran Adelaide University, filter pertama yang menyaring puluhan ribu pelamar itu murni algoritma akademik, bukan wawancara tentang visi hidup. Saya tidak membantah adanya filter sistemik itu. Sistem suspensi atau karakter yang Anda sebutkan tadi, mungkin dan saya sepenuhnya mengakui ini krusial untuk mencegah mahasiswa dropout nantinya. Nah, itu poin penting. Karakter membantu mereka mengatur waktu di asrama, mengelola stres ujian, atau gegar budaya. Tapi batu uji pertama untuk mendapatkan acceptance letter itu murni validasi akademik. Ini kunci kontak untuk menyalakan mobil balapnya. Tapi mesin itu tidak dirakit dalam semalam. Dan ini membawa kita pada ekosistem sekolah. Teks menyebutkan rentang pendidikan yang panjang, dari TPA, TKIT, SDIT, MTS, hingga SMAIT. Rantai pasok 12 tahun pun yang membuahkan belasan penawaran universitas global itu adalah beban akademik atau academic load yang dirancang di tahap akhir, bukan penanaman nilai agamanya itu sendiri. Justru disitulah titik buta dari argumen yang memisahkan akademik dan karakter. Titik buta, tolong jelaskan. Anda bertanya-tanya, dari mana datangnya kemampuan menembus beban akademik yang brutal itu? Kertas transkrip brilian itu tidak turun begitu saja dari langit. Angka itu produk akhir dari proses panjang. Proses belajar konvensional. Bukan sekedar konvensional. Bagaimana anak belasan tahun punya daya tahan duduk berjam-jam membedah jurnal ilmiah bahasa Inggris. Di sekolah sekuler ini mungkin didorong ambisi karir. Atau tuntutan pragmatis persaingan global. Tapi dalam konteks teks kita, ketekunan ini dibangun di atas fondasi spiritual. Mari bicara soal mekanisme kognitifnya. Oke, saya tertarik mendengar ini. Menghafal Al-Quran misalnya. Itu bukan sekedar ritual pasif. Ini adalah bentuk latihan working memory tingkat tinggi, retensi data, dan pengenalan pola atau pattern recognition. Jadi Anda mengaitkan hafalan dengan kapasitas saintifik? Sangat bisa dikaitkan. Anak yang terbiasa disiplin menjaga hafalan ratusan halaman teks kompleks secara harian akan memiliki kapasitas neurokognitif yang langsung bisa ditransfer untuk mempelajari kalkulus atau biologi molekuler. Transfer of learning ya? Betul.
Jadi rantai 12 tahun dari TKIT itu secara harfiah melatih otot otak dan regulasi emosi mereka sejak dini. Inilah makna dari akhlak yang bermuara pada prestasi. Agama dan beban akademik itu saling menopang. Itu hipotesis yang sangat menarik. Mengkorelasikan disiplin menghafal dengan fungsi eksekutif otak memang masuk akal secara psikologis. Tentu saja masuk akal. Namun, ada satu celah logika besar di sini jika kita melihat dukungan infrastrukturnya. Teks secara eksplisit memberi kredit pada dukungan penuh dari guru dan orang tua. Ya, dukungan orang tua selalu penting. Tapi dalam realitas persiapan kampus luar negeri, dukungan orang tua itu diterjemahkan menjadi sumber daya empiris yang konkret. Maksud Anda biaya dan finansial. Investasi kursus persiapan IELTS, bimbingan penulisan personal statement, pendaftaran tes standar, orang tua dan guru ini bertindak sebagai manajer proyek akademik. Saya paham. Saya tidak meragukan nilai spiritual memberi landasan mental, tapi kita tidak bisa mengecilkan fakta bahwa tanpa intervensi taktis dari pendidik yang mengerti metrik global, regulasi diri spiritual itu tidak akan pernah terkonversi menjadi letter of acceptance dari Glasgow University. Saya sama sekali tidak mengecilkan peran taktis orang tua. Justru sebaliknya, dukungan orang tua di ekosistem ini bersifat ganda dan jauh lebih berat. Lebih berat bagaimana? Mereka tidak hanya membayar biaya kursus IELTS, mereka secara sadar memilih institusi yang mengintegrasikan nilai agama. Orang tua ini mendukung anak mereka saat harus berpisah selama 28 hari untuk karantina di Haramain. Ya, itu investasi waktu dan emosional yang besar. Itu bentuk dukungan moral yang masif. Mengapa? Karena mereka paham ekosistem ini membekali anak mereka dengan tujuan yang melampaui pencapaian material, sesuatu yang tidak bisa dibeli di tempat bimbel. Tapi mereka tetap harus melewati birokrasi kampus. Nah, berbicara mengenai menembus metrik global, mari bahas satu hal spesifik tentang penerimaan di Inggris dan Australia saat ini. Ada hal yang sepertinya luput dari perhatian Anda. Silahkan, bagian mana yang luput? Realitas komite penerimaan saat ini, universitas top dibanjiri puluhan ribu aplikasi dengan nilai akademik yang identik sempurnanya. Mahasiswa dengan nilai fisika A atau IELTS 7,5 itu ada ribuan. Iya, nilai sempurna sudah menjadi komoditas dasar. Betul, bukan lagi pembeda. Lalu apa yang membedakan seorang Ashifa sehingga dia tidak hanya diterima, tapi ditawari beasiswa 7.000 pound sterling dari Newcastle? Esai pendaftaran? Tepat sekali. Personal statement. Universitas di Inggris sangat menitikberatkan ini. Bayangkan Anda petugas admisi di Newcastle yang bosan membaca ribuan esai dengan narasi standar. Narasi yang itu-itu saja, soal kepemimpinan dan ambisi? Tiba-tiba, Anda membaca esai dari siswa dengan fondasi nilai lokal dan agama yang mendalam. Mereka memiliki unique vantage point, sudut pandang unik. Bisa Anda berikan contoh konkretnya? Bayangkan Al-Karaki menulis esai tentang environmental engineering. Alih-alih sekedar membahas metrik pengurangan karbon secara teknis, dia bisa mengartikulasikan visi pelestarian lingkungan melalui lensa Khalifah fil Ard. Konsep sebagai penjaga bumi? Ya, bahwa manusia punya tanggung jawab moral terhadap alam. Kurikulum ini memberi keluasan intelektual yang kaya. Itulah yang membuat aplikasi mereka berada di tumpukan teratas. Kurikulum agama bukan sekedar pendukung, ini senjata utama diferensiasi mereka. Saya harus mengakui penjabaran Anda mengenai unique vantage point dalam penulisan esai itu sangat kuat. Sangat rasional, bukan? Namun, Ada tapinya. narasi ini justru memunculkan paradoks besar dalam argumen Anda sendiri. Jika fondasi Al-Quran dan daurah keharaman adalah penggeraknya, mengapa keberhasilan ini sepenuhnya diukur dengan standar sekuler Barat? Paradoks bagaimana maksud Anda? Mari bedah rincian jurusannya secara kritis. Ashfa diterima di Bachelor of Law di Monash. Ilmu hukum di Australia murni dibangun di atas tradisi common law Inggris kan? Iya, sistem hukum yang sangat berbeda secara fundamental. Sangat berbeda dengan syariah. Ashfa juga masuk filosofi, politics, economics, and commerce di Western Australia. Ini fondasi keilmuan sosial Barat yang sekuler dan sangat analitik. Lantas, bukankah itu bagus? Sementara Al-Karaki berfokus pada teknik lingkungan, sains empiris murni. Poin saya adalah, ini menunjukkan semacam kompartementalisasi, pemisahan ruang. Saya tidak melihatnya sebagai pemisahan. Siswa ini punya akar religius di ranah personal, tapi saat masuk arena akademik global, senjata mereka, metodologinya, murni domain ilmu pengetahuan sekuler. Tapi karakter mereka tetap terbawah. Jika kurikulum religius adalah esensi utama, kita mungkin akan melihat mereka mendominasi beasiswa keilmuan Islam di Al-Azhar. Sebaliknya, rilis yayasan itu secara eksplisit memakai angka QS London dan pound sterling untuk memvalidasi kualitas mereka. Iya,
Bahasa metrik global. Ini pengakuan tak langsung bahwa pada akhirnya, metrik kesuksesan yang paling diakui adalah metrik akademik konvensional, bukan begitu? Itu pengamatan tajam, tapi menurut saya Anda menarik kesimpulan yang keliru. Bahwa mereka memilih program common law dan sains empiris sama sekali bukan paradoks. Bukan paradoks. Bagaimana bisa? Justru sebaliknya, ini adalah manifestasi puncak dari visi mental global itu sendiri. Visi ini tidak pernah dimaksudkan untuk mengisolasi siswa dalam gelembung keilmuan agama yang sempit. Kalau tujuannya isolasi, mereka tidak akan bikin program global learning ya? Tepat, misi sejatinya mencetak pemikir yang akar spiritualnya kokoh, sehingga mereka tidak goyah di tengah badai intelektual institusi paling sekuler sekalipun. Berhasil menguasai common law di Monash adalah bentuk adaptabilitas tertinggi. Kemampuan beradaptasi yang luar biasa ya? Mereka membuktikan bahwa agama bukan penghalang sains kontemporer. Soal sekolah memakai peringkat KS atau pound sterling itu hanyalah persoalan bahasa komunikasi publik, menerjemahkan pencapaian ke bahasa yang dipahami komunitas global. Saya melihatnya dari perspektif pragmatis. Kalau kita singkirkan elemen romantis dari narasi ini, kita berhadapan dengan hukum besi kompetisi global. Kompetisi memang keras. Peringkat 36 dunia tidak didapat dengan sekedar punya karakter tangguh. Institusi itu memaksakan standar seleksi eksak tanpa kompromi. Ya, adaptabilitas intelektual para siswa ini sangat patut dipuji. Mereka menjembatani dua dunia. Dan itu tantangan nyata alumni saat beradaptasi nanti. Betul. Saat Al-Karaki duduk menghadapi ujian fisika, yang bekerja adalah ratusan jam latihan soal dan drilling saintifik. Pembentukan karakter, seindah apapun esainya, pada akhirnya tunduk pada cut-off score atau batas nilai minimal. Saya mengerti maksud Anda. Bila skor akademiknya berada 1 poin saja di bawah standar minimum Glasgow, esai filosofis tentang tanggung jawab lingkungan itu tidak akan pernah dibaca komite penerimaan. Sama sekali. Tentu, saya sepakat bahwa cut-off score adalah gerbang absolut. Tidak ada yang bilang mereka masuk Monash hanya bermodalkan doa tanpa belajar siang malam. Karena beban akademiknya memang setinggi itu. Tapi, dari perdebatan kita yang panjang ini, rasanya kita mulai melihat sebuah sintesis yang jelas dari pencapaian Ashifa dan Al-Karaki. Saya setuju. Diskursus ini mengupas lapisan yang sering disederhanakan dalam sebuah rilis pencapaian sekolah. Tepat sekali. Dari sudut pandang saya, ini mempertegas bahwa pendidikan karakter berbasis agama bertindak sebagai mesin fundamental. Visi Al-Quran, akhlak, prestasi bukan entitas yang berkompetisi, tapi urutan kausalitas. Urutan kausalitas yang saling menopang. Iya. Al-Quran membangun kapasitas kognitif, akhlak membentuk disiplin, dan secara kumulatif melahirkan prestasi di universitas elit. Identitas spiritual inilah yang memberi mereka narasi lintas budaya di panggung internasional. Dan dari lensa observasi saya, kesimpulannya tetap harus berpijak pada realitas material. Bahwa meskipun ekosistem agama menyediakan jaring pengaman psikologis, pencapaian luar biasa ke top QS ini pada hakikatnya kemenangan dari beban kurikulum akademik yang salah terstruktur. Keduanya berjalan beriringan. Mereka lulus karena berhasil menundukkan tuntutan eksak, didorong oleh intervensi empiris guru dan sokongan material orang tua. Menaklukkan ujian standar itulah yang secara real membuka pintu kelas di Glasgow dan Monash. Dan disinilah titik temu analisis kita. Kita sepakat bahwa fenomena ini tidak mungkin terjadi dalam ruang vakum. Sama sekali tidak. Keberhasilan global butuh ekosistem komprehensif, peran kolaboratif orang tua dan guru yang menjadi jembatan antara ambisi lokal dengan standar internasional. Benar. Kita sepakat pada pentingnya arsitektur ekosistem tersebut. Perbedaan kita pada akhirnya bermuara pada penentuan bobot pendorongnya. Apakah kurikulum spiritual itu motor kognitif utama, atau kayak infrastruktur kultural yang menyokong keunggulan intelektual konvensional? Dan tantangan adaptasi mereka di ruang kuliah barat akan menjadi ujian sejati bagi teori ini. Persis. Ini pertanyaan yang akan terus diuji saat kita melihat mereka berdinamika di kampus nanti. Sungguh sebuah observasi yang tepat. Diskursus ini membuktikan betapa dinamisnya desain kurikulum pendidikan dalam menyeimbangkan nilai lokal dengan kompetensi tanpa batas. Sebuah studi kasus yang sangat kaya. Pada akhirnya, pendengar kamilah yang memegang ruang untuk menimbang, menyintesis, dan menarik kesimpulan sendiri dari perspektif yang telah kami bedah. Teruslah membaca teks dengan kritis, pertanyakan apa yang ada di balik angka, dan selalu cari tahu bagaimana segala sesuatu bekerja di belakang layar.